Cek sound, cek 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 cek. Suara kan, Bu, Bunda. Sudah jelas, boleh kasih tanda, boleh kasih kode, boleh kasih jempol, boleh kasih emot, boleh kasih chat ya. Alhamdulillah, ya, Bunda, ya, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini. Allah masih izinkan kita bertemu bertatap muka yang di ruang retok seperti biasa, Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Tentu insya Allah Allah kasih banyak nikmat pagi ini. Allah kasih banyak nikmatan, nikmat ilmu, nikmat bangun pagi ya. Tadi Bunda Eti di atas, Kang Nuga, saya sudah lebih siap pagi ini. Mushaf sudah dibuka, surat Al-Hasyr sudah dibuka, catatan sudah digelar, sarapan dan obat sudah terhidang. Wah, Masya Allah ya. Itu yang pertama berarti nikmat kesempatannya sudah dapat, nikmat menuntut ilmunya insya Allah akan dibuka ya. Kemudian nikmat sarapan dan nikmat obat untuk kesehatan hari ini sudah insya Allah Allah hadirkan di depan mata ya. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga yang lain juga subuh nikmat berkumpul kembali dengan keluarga, nikmat bangun tidur, nikmat dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu seperti biasa Bapak Ibu Ayah Bunda, nggak bosan-bosan untuk ngingetin. Di awal ini kita sama-sama bersyukur, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bapak Ibu, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya ditambah. Kalau kitanya kufur, naudzubillahi min zalik ya, kitanya diazab gitu ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nggak bersyukur, yang nantinya diazab oleh Allah gitu ya. Allah cabut nikmat-nikmatnya gitu ya. Allah cabut kenikmatannya, Allah cabut rezekinya, Allah cabut kesehatannya, Allah cabut nikmat ilmunya, Allah cabut ketenangan batinnya. Nauzubillah min zalik. Insya Allah jangan sampai kita jadi orang-orang yang lupa untuk bersyukur ya. Jadi mangga dimaksimalkan waktu di awal ini untuk bisa memberikan atau mencurahkan rasa syukur terbaik, mengucapkan rasa syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya, Nuga juga nggak bosan-bosan buat ngingetin kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah sudah sekian waktu kita berkumpul di Quran Talks. Makin konsisten, makin komitmen, makin istiqomah, makin semangatnya makin luar biasa setiap hari dalam rangka tadabbur Quran ya. Jadi semoga Allah izinkan kita menjadi penerus ajaran Islam, setidaknya untuk keluarga terdekat, untuk orang-orang rumah ya, untuk anak-anak tercinta. Maka dari itu jangan sampai ilmu yang kita terima tiap pagi berhenti di kita ya. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda kita sampaikan lagi, gitu ya. Kita berikan lagi, kita salurkan lagi, kita alirkan lagi kepada orang-orang terkasih di rumah ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, mohon izin untuk yang tidak ada uzur syar'i boleh on cam ya seperti biasa. Tuh ya, tapi kalau misalkan ada uzur banget ya mah nggak apa-apa. Cuma kalau biasanya kita di majelis-majelis offline tuh ketemu tatap muka kayak kemarin di Tangerang ya, kita ada kajian bersama Ustadz Ira dan Ustadz Fatih. Nah, itu kita ketemu offline tatap muka bisa saling berbagi energi. Nah, kalau di ruang online
Mungkin satu-satunya cara adalah selain aktif di kolom chat ya, satu-satunya cara adalah dengan on cam. Tapi mohon izin kalau nanti on cam yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Maka dari itu mohon diperhatikan ya, auratnya mohon ditutup ya, Eh, tampilannya mohon diperhatikan. Seperti halnya kalau kita kajian offline kan kita cari pakaian terbaik ya. Nah, insya Allah di kajian online juga ketika on cam, semoga apa yang kita tampilkan adalah tampilan-tampilan terbaik. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, izin di awal ini Nuga pengen kita laporan cuaca dulu pagi hari ini. Gimana cuaca di Bandung, Bu Eti? Gimana cuaca di Bekasi? Gimana Bu Rati cuaca di sana? Bagaimana cuaca di Mojokerto? Bagaimana cuaca di Kendal? Bagaimana cuaca di Jakarta? Masya Allah nih ya sudah banyak yang hadir di Payakumbuh ya. Ada Ibu Rini seperti biasa. Masya Allah ya. Kemudian ada yang dari mana lagi nih ya? Ada yang dari Jakarta, Bekasi, Bengkulu, Tangsel. Nah, Masya Allah ya. Banyak nih yang sudah hadir. Dari Cikarang. Kemudian dari Surabaya, Alhamdulillah. Dari Sulsel. Tuh, Masya Allah ya. Gimana cuaca hari ini? Apakah untuk yang di Sumatera ada? Bunda-bunda, yang di Sumatera gimana cuaca hari ini? Pariaman hujan di Sumber tuh, tuh kan Bu Nur Hayati ya. Kemudian Bandung mendung. Di Payakumbuh hujan. Mojokerto sejuk, gerimis. Kemudian Kendal cerah, Alhamdulillah. Depok Alhamdulillah cerah. Surabaya sejuk. Kota Banjar cerah. Bekasi agak mendung, Alhamdulillah ya. Surabaya hadir, Samarinda, Karawang, Cikupa cerah. Oh, Bu Anita di Cikupa ya, Alhamdulillah. Bu Anita di Cikupa, Cikupanya cerah, Pekanbaru mendung, Bekasi syahdu, Masya Allah ya. 50 kota hujan. Kalau di Bogor, di tempat nugas sih, ini lagi cerah, Alhamdulillah ya. Bapak Ibu ya Bunda untuk yang terutama yang di Sumatera ya, yang hujan mungkin yang masih recovery gitu ya. Semoga Allah jagain terus, Allah kuatkan terus ya. Untuk kita-kita semua nih yang hari ini Allah izinkan dapat cuaca yang masih normal. Walaupun di beberapa titik ya sudah mulai ada banjir, di Bandung ada, di Bogor mulai ada banjir. Tetapi utamanya adalah kita sama-sama bersyukur dulu dan kita doakan saudara-saudara kita ya di Sumatera sana. Semoga Allah bisa segera angkat ujiannya. Mereka Allah izinkan untuk lulus dari ujian ini dan jadi eh, orang-orang terbaik pasca bencana ini, insya Allah ya. Tuh Bu Nur Hayati tuh ya. Bu Nur Hayati tadi dari ini ya, dari Sumbar sebentar. Dari mana tadi Nuga mau cek dulu. Ibu Nur Hayati itu dari Pariaman ya, dari Pariaman. Hujan dari malam, orang siaga banjir susulan tuh. Ya, hari ini mungkin kita aman-aman aja gitu ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Sekarang saudara-saudara kita di Sumatera hujan dikit tuh langsung siaga gitu ya. Semoga kita-kita yang mungkin masih Allah izinkan kasih rasa aman, kasih suasana yang aman. Semoga kita nggak berhenti untuk terus mendoakan saudara-saudara kita. Lebih dari itu, semoga kita bisa bantu support ya. Dia bantu support dengan apapun, dengan doa, dengan berita, dengan keberpihakan kita di media sosial misalnya, atau bahkan dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita di Sumatera sana ya. Aman kah? Alhamdulillah bersyukur. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, eh, kalau hari ini mungkin kita agak sulit mencari cara rasa syukur ya. Tapi nauzubillah lah ya, insya Allah rasa syukur bisa terus ditemukan. Tapi saran Nuga, salah satunya cara adalah dengan melihat saudara-saudara kita yang mungkin hari ini lokasi ujian luar biasa gitu ya. Nah, semoga ini jadi salah satu introspeksi diri buat kita semua, jadi cermin buat kita semua, yang mana Allah itu bisa saja suatu saat nanti mengizinkan kita untuk dapat ujian yang sama atau mungkin lebih berat dari saudara-saudara kita di Sumber ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga kajian titik balik lewat Quran Talks bisa selalu menjadi teman titik balik, teman untuk introspeksi, teman untuk membersihkan hati insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, meskipun cuacanya hari ini beragam, kabarnya gimana kabarnya? Sehat?
Baik, bahagia. Bu Eti sehat. Nih ada Bu Eti Nuga mau sapa ya. Ada Pak Robi, ada Ibu Rahayu Tursilawati. Masya Allah sehat-sehat ya Bu. Ada Ibu Sri Wahyuni, ada Ibu Endang Rahayu di Bekasi. Masya Allah. Ada Bu Ratih ya, sudah standby juga. Alhamdulillah dengan background jendela-jendelanya nih, Masya Allah ya. Ada Ibu Isulasoh, ada Ibu Nur Hayati, ada Ibu Eti lagi nih. Ibu Eti S. Kalau tadi di atas Ibu Eti H, ini Ibu Eti S ya. Kemudian ada Bu Hastin Depok, Masya Allah. Kemudian ada Umi Syafiq seperti biasa dengan background jajanannya. Masya Allah ya Umi. Semoga berkah usahanya hari ini. Ada Pak Dewata Subandi di Bekasi. Ada Ibu Mas Sofiah. Ada Ibu Tihotman Nasution. Ada Bu Asti di Bandung. Kayak baru lihat lagi nih Bu Asti nih. Insya Allah sehat-sehat ya Bu. Kemudian ada Ibu Helmiati. Dinkes 50 kota. Alhamdulillah ya. Ada Ibu Sri Rahayu Ningsih. Udah rapi Bu. Mau kemana Bu? Ada kegiatan pagi Bu ya? Insya Allah. Semoga lancar ya Bu. Kemudian ada Ibu Rini Adiar di Payakumbuh. Ada Ibu Irayanti di Batu Sangkar seperti biasa ya. Ada Bu Arafah Bekasi. Ada Ibu Ahnya saya nunggu kajian insya Allah. Kalau Nuga tumben kan Nuga lama banget ngomongnya iya nungguin Ustadz Taufik ya masuk. Nggak apa-apa lah ya. Insya Allah kita saling silaturahim dulu di awal ini seperti biasa. Ada, oh alhamdulillah sehat semua ya, alhamdulillah sehat. Oh Bu itu mah ada batuk pilek gininya Bunya. Ya semoga Allah segera apa namanya angkat sakitnya lewat sakitnya. Mungkin hari ini bukan hanya Bu Eti, Bapak Ibu Ayah Bunda yang mungkin sedang sakit, semoga jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, eh Nuga pengen minta respon lagi deh. Setelah setelah berapa ya kurang lebih untuk yang dari awal mungkin titik balik berjalan sudah kurang lebih 4 bulan menuju 5 bulan ya. Atau ada yang mungkin baru 3 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang baru 1 bulan. Apa yang sudah didapatkan? Apakah hari ini petunjuk Allah sudah nyata didapatkan, dihadirkan di depan mata, atau solusi-solusi terbaik sudah Allah hadirkan? Boleh nggak Nuga minta testimoni sedikit aja? Sudah Kang misalnya, Alhamdulillah. Saya nggak tahu hasilnya apa, tapi semenjak saya ikut titik balik, suami jadi lebih peka, jadi lebih ngerti misalnya ya. Atau apapun itu ya, Bu Eti Helinali itu ilmunya banyak, alhamdulillah. Semoga wadahnya juga banyak ya, Bu. Semoga wadahnya juga besar. Bukan cuma aliran ilmunya, tapi wadah yang kita punya nih besar banget supaya ilmu aja juga bisa masuk dan nggak lewat gitu aja. Kalau Bu Rati hati semakin tenang. Amin, alhamdulillah. Mas Januari kajian offline lagi dong di Citra Raya. Insya Allah Bu Anita minta doanya ya. Semoga Allah izinkan di waktu terbaik. Sebenarnya rencananya kan sebulan sekali Bu. Ya, rencananya sebulan sekali. Kalaupun kemarin bulan apa? Oh, bulan Desember ya. Insya Allah Januari semoga Allah izinkan untuk kita kajian lagi. Dan harapannya nggak cuma di Citra Raya. Ini bisa ke Bekasi, bisa ke Bogor, bisa kemanapun lah ya. Kita bisa mengunjungi lokasi-lokasi dari jamaah titik balik. Insya Allah ya. Kemudian Nuga mau cek lagi di bawah nih. Ada Ibu Aminah lebih tenang dan sabar. Alhamdulillah. Eh, ada Ibu Sri, terapis di Bandung. Saya baru 2 minggu. Alhamdulillah makin semangat untuk memperbaiki diri dan sucikan hati. Bu Arofah lebih tenang sih Kak. Karena setiap hari selalu ada nasihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nambah ilmu dan keberkahan. Insya Allah. Alhamdulillah nambah ilmu biar lebih soleh ya. Maaf Kang Nuk jadi gembang mudah nangis. Umi Amrina ya jadi mudah nangis Masya Allah ya. Semoga Allah lembutkan terus hatinya. Alhamdulillah sejak kenal titik balik hati lebih tenang dan yang pasti punya kegiatan positif setiap pagi. Alhamdulillah. Insya Allah. Semakin sadar masih banyak yang harus diperbaiki. Mindsetnya berubah jadi lebih positif. Alhamdulillah hati semakin tenang. Alhamdulillah berusaha bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya. Semoga semua ikhtiarnya ini bisa Allah tuntun menuju jalan-jalan terbaik. Mungkin kalau sesuai judul yang kemarin, mungkin nggak sesuai rencana kita ya. Tapi insya Allah semoga rencana Allah ini bisa kita terima dengan baik dan harus kita terima dengan baik. Ya dengan hati yang lapang dada. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga nambah ilmu, nambah iman. Insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau mengingatkan seperti biasa. Nuga mau buka peluang sedekah lagi.
Karena Quran Talks dan Titik Balik selalu punya wadah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menyisihkan sebagian hartanya. Diniatkannya untuk apa, Kang? Niatkan untuk bisa mensupport dakwah, niatkan untuk bisa mengikat ilmu gitu ya. Karena kata para ulama, ilmu itu kan cahaya ya. Cahaya itu nggak akan menetap di hati-hati yang kotor. Salah satu cara membersihkan hati yang kotor adalah dengan bersedekah ya. Mungkin kita rasakan selama ini Bapak Ibu Ayah Bunda kalau kita lagi ada ya apapun ya karena kan penyakit hati mungkin datang dan pergi. Kalau kitanya lagi ada ganjalan hati, biasanya dengan sedekah tuh hilang gitu ya. Sedekah kemanapun gitu ya. Bisa sedekah ke anak yatim, bisa sedekah ke teman-teman atau saudara-saudara yang lagi membutuhkan gitu ya. Atau bahkan sedekah ke ruang-ruang yang di dalamnya kita bisa menuntut ilmu. Nah, biasanya kalau kita udah ngeluarin sesuatu, Allah kasih tenang ya. Ini mungkin dirasakan sama kita semua. Maka, insya Allah, sedekah yang selalu Nuga ingatkan gitu ya, sama-sama kita niatkan untuk membersihkan hati kita, supaya ilmu yang mengalirnya ini bisa ngikat, bisa tetap, bisa lama gitu ya, bukan justru ilmu yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, karena ilmu itu kita sering sadari bahwa ilmu itu gampang masuk, benar nggak bunda-bunda ya? Ilmu gampang sekali buat masuk, tapi yang kita lupa ilmu juga gampang buat keluar. Maka salah satu cara untuk QR code seperti biasanya 78867703 atas nama titik balik insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nuga mau izin informasikan juga di hari Sabtu dan Ahad kita akan sama-sama belajar bersama dengan Dr. Gustavianza di kelas waspada syaraf kejepit ya Masya Allah ya. Semoga Allah izinkan untuk bisa ikut yang lagi butuh sekali kelas ini, mangga silahkan diikuti. Silahkan diikuti, silahkan daftar. Nanti Kak Arsy dan Kadira akan bantu proses daftarnya. Kak Arsy dan Kadira akan bantu nanti mengarahkan. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja sama Kak Arsy dan Kadira ya. Ini kelasnya tentang apa sih, Kak? Misalnya gitu boleh nanti beliau-beliau akan bantu. Insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga boleh minta respon satu lagi. Kita sama-sama kasih emot terbaik, boleh nggak nih? Kita ramaikan layar-layar kita. Coba dicari emoticon yang mewakili perasaan kita hari ini ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan, boleh love, boleh jempol, boleh roket, boleh apapun itulah. Aduh, aduh Kang Nuga sering banget nih saya nyari-nyari emoticon nih pagi-pagi. Gak apa-apa Bapak Ibu Ayo Bunda ya. Supaya nanti kita lebih tahu gimana sih cara pakai Zoom nih sebenarnya yang terbaik ya. Insya Allah. Jadi semoga ini menunjukkan bahwa kita sudah semangat dan sudah siap buat belajar ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Bunda, sepertinya guru kita sudah hadir. Apakah sudah hadir belum ya? Ustadz Taufik pagi ini masih proses, insya Allah. Ya, ya. Kalau gitu, Nuga mau izin, Nuga seperti biasa mau tanya-tanya nih. Karena alhamdulillah nih, biasanya biasanya cuma satu ya bapak-bapaknya sekarang ada dua, ada Pak Dewata dan ada Pak Robi. Kang kan saya banyak Kang bapak-bapak tapi kan off cam jadi jadi Nuga nggak tahu siapa apakah ini namanya nama laki-laki atau nama perempuan ya gitu. Yang terlihat sebenarnya dua orang tuh yang terlihat. Kalau boleh jujur-jujuran, kayaknya lebih dari itu bapak-bapaknya ya. Lebih dari dua ya. Mungkin tiga gitu atau empat. Tapi yang on cam alhamdulillah pagi hari ini ada Pak Robi, ada Pak Dewoto Subandi. Sisanya ya bunda-bunda. Nah sekarang Nuga mau coba komunikasi dulu sama yang udah raise hand deh ya. Nuga mau raise hand, mau tanya-tanya dulu ke Bu Eti Helinali. Boleh ya Bu? Boleh, boleh. Enggak boleh. Insya Enggak. Allah. Alhamdulillah. Bu Eti, Hmm. kabarnya sehat ya? Ya, sedikit pilek. Sedikit pilek alhamdulillah Bu Eti udah berapa lama ya ikut titik balik Bu punten. eh dari awal berapa hari dari awal gitu. Oh berarti salah satu yang di awal juga ya Bu Eti ya alhamdulillah. Ya, dari awal. Bu Bu Eti tiap pagi kan kayaknya Nuga lihat Bu Eti ini selalu ada Umi Amrina ada Bu Rini ya yang selalu on cam dan semangat buat belajar. Kalau boleh sharing Bu, motivasi Bu Eti apa Bu?
Kalau boleh dibagikan sama sahabat semua. Dulu saya sama suami di sini dari pagi sampai malam itu kajian. Sekarang sih, jadi dalam kesendirian ini rasanya tuh banyak hal yang tak terpecahkan gitu. Jadi ya kayak kayak gini, barangkali di sini ada, barangkali titik balik ya memotivasi untuk pagi-pagi sudah segar siap untuk belajar gitu. Masya Allah. Jadi tidak lagi merasa sendiri. Iya, iya, Bu. Alhamdulillah ya. Punten, Bu. Sudah berapa lama suami Ibu? Maret 2003, 2023. Oh, Maret 2023 berarti sudah mau 3 tahun ya, kurang lebih ya. Tahun depan Ya, mungkin sudah 3 tahun kayaknya. ya, iya, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, semoga bisa dapat iya, banyak hikmah ya Bu Eti. Semoga terus iya. dikuatkan. Karena tadi biasanya berdoa gitu ya, dapat dapat mungkin dapat penguatan dari pasangannya, dari suami Hmm, atau Bapak Ibu Ayah Bunda dapat penguatan dari istrinya juga setelah ikut kajian bareng. Dan Alhamdulillah hari ini bisa ikut titik balik ya, Insya Allah. Semoga ini jadi jalan dan wasilah kebaikan ya Bu mungkin Eti ya. bisa lebih Tetap banyak saudara, Pak. dikuatkan, tetap Sekarang juga lebih banyak saudara, yaitu hanya Alhamdulillah. online. Betul. Bu Eti boleh loh minta-minta nomor Bu Endang. Boleh nggak? Boleh silakan. Karena yang salah satu nggak tahu ya, yang sering Ya. komunikasi sama jamaah tuh Umi Amrina kalau nggak salah. Dan Hmm, hmm. beliau sering tuh. Jadi nggak apa-apa Bu. Harapannya nggak cuma ketemu tiap pagi ya. Kalaupun nanti ada urusan gitu ya, ada keperluan, kita perlu kemana atau ada yang harus ke Bandung bisa ngecek Bu Iya, insya Allah ya. Jadi, Ya. tapi silaturahim juga bisa terus jalan, insya Allah ya. Bu Eti, terima kasih Bu. Semoga tetap semangat Ya. semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, nah sekarang Nuga mau coba ke Bapak-Bapak. Pak Robi dari tadi udah on cam nih, Masya Allah ya. Tapi kayaknya Nuga baru baru lihat nih Pak Robi nih. Assalamualaikum Pak Robi. Boleh dibantu unmute? Robi dari Tahu. mana? Masya Allah, ya, Alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak Robi di titik balik? Kayaknya Nuga baru lihat kalau on cam. Syukur-syukur udah cukup lama nih. Udah cukup lama nih, saat cuman pagi ini aja lagi on cam. Oh, alhamdulillah, tuh kan, bener kan, udah lumayan lama dan baru sempat on cam pagi ini. Pak Robi, mau izin minta sama halnya pertanyaannya. Apa yang memotivasi Pak Robi Robi kalau sudah cukup kau lama ya, Robi tiap kawan. pagi ikut kajian di titik balik, Pak? Ya, banyak inspirasi yang saya dapat lah dari beberapa kajian, eh, sehingga bisa menguatkan, memotivasi diri agar lebih baik. Masya Allah. Punten Pak, aktivitas Pak Robi sekarang di Bengkulu ya tadi ya? Saya ASN, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi kegiatannya dari pagi mungkin sudah standby ya sampai sore gitu, Pak ya? Ya, 7.30 udah. Oh, Masya Makanya Allah. sebenarnya sering sering off cam tuh berbarengan dengan persiapan waktu pagi ya. Nah, iya betul. Insya Allah. Nggak apa-apa Pak Robi gitu. Yang penting kan Insya Allah masih bisa dapat ilmunya ya. Alhamdulillah. Pak Robi mungkin Alhamdulillah. eh kalau nggak boleh tanya kira-kira apa yang Pak Robi harapkan. Misalnya, Kang, saya pengen dong request undang narasumber siapa atau temanya apa yang mungkin Pak Robi yang lagi dibutuhkan gitu. Ada nggak kira-kira Pak? Sebenarnya yang sangat perlu karena sesuai dengan ini ya, kondisi hari ini bagaimana kita lebih kuat di posisi di tempat kerja misalkan yang tekanannya ya juga begitu kuat kan. Iya Ya, betul. bagaimana kita kalau ada tema-tema seperti itu kan bagaimana kita bisa jauh lebih kuat, jauh lebih bisa optimal di suasana pekerjaan yang boleh dikatakan kalau ASN ini cukup cukup tinggi tekanannya kan. Ya.
sehingga perlu perlu apa ya, perlu motivasi dari dalam lah untuk penguatan penguatan kita gitu. Baik, Masya Allah. Ya berarti kaitannya dengan muamalah ya, pekerjaan, bagaimana terus motivasinya bisa apa di tengah-tengah ujian, tantangan gitu ya, atau ada apa namanya? Ada kendala-kendala dalam pekerjaan kita bagaimana cara menangani. Insya Allah, Pak Robi terima kasih banyak untuk masukannya. Semoga urusannya lancar hari ini Pak Robi. Amin, amin, Semoga sehat-sehat ya. amin, Semoga amin. Allah izinkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Iya nak. Ya. Alhamdulillah. Ini Bu Arofah juga, Kak boleh dong Dokter Aisyah Dahlan. Ya Masya Allah. Amin Bu. Dokter Bu, kalau boleh cerita ya sambil nunggu Ustaz Taufik, Masya Allah. Kalau boleh cerita, sebenarnya guru-guru besar lah ya yang kita sering lihat di layar kaca atau di YouTube atau di mana, ini kita ikhtiarkan loh Bu, benar. Cuma qadarullah, Kohden Muslim tahu Bu? Tahu Kohden Muslim nggak? Tahu ya? Beliau masih muda, kita enak tuh dengarnya gitu ya kalau kajian-kajian beliau. Beliau tuh jadwalnya udah padat Bu sampai 2026 gitu ya. Kemudian jangankan itu, ada yang tahu Ustadz Sony Abikim, Mas Sony Abikim, ada yang tahu? Beliau apa namanya, guru di PPA ya. Beliau juga udah full tuh kayaknya jadwalnya. Dokter Aisyah Dahlan Bu, kita lagi ikhtiar. Semoga di bulan Ramadan kita bisa hadirkan beliau-beliau ini ya. Jadi Ramadan nanti kita akan desain sebuah kajian full 1 bulan gitu ya. Yang mana insya Allah semuanya full Quran Talks. Kita akan benar-benar bahas Quran. Dan semoga kita tuh rencana undang Ustadz Fatih Karim lagi. Juga eh, berusaha untuk mengundang ya pokoknya ulama-ulama besar lah ya di Indonesia hari ini, semoga bisa bergabung membersami Bapak Ibu Ayah Bunda di titik balik. Cuma qadarullah sebenarnya secara jadwal beliau-beliau untuk bisa menghadirkan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya, Insya Allah. Tuh tahu Kang, Masya Allah tahu banget. Jadi, kita akan ada kajian lagi di Recording in Bandung progress. di Masjid Al Jabar. Sama siapa, Kang? Sama Ustadz Nasrullah dan Mamah Dedeh. Nah, Masya Allah ya. Sama Ustadz Nasrullah dan Mamah Dedeh nanti di bulan Januari. Gue lupa tanggal berapa ya itu. Kayaknya pertengahan-pertengahan bulan gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau ke Bandung lagi gitu ya, atau yang domisili di Bandung, mangga. Semoga bisa ikut kajiannya. Dia di Masjid Al Jabar, Bu Eti. Nanti eh, kita bisa ketemu di sana kalau untuk yang berkenan. Tanggal 4 Januari itu Alhamdulillah ya. Eh, Setiap kajian rekamannya langsung di-share, tidak harus diminta dulu. Oh, Masya Allah, Bu Nurhati ya. Di-chat aja Bu, Kak Dira atau Kak Arsinya nggak apa-apa loh. Gitu ya, karena apa namanya, bukan nggak boleh ya, kajian langsung diminta bisa maksimal, atau sekedar Kak Dira, Kak Arsy saya mau rekamannya gitu, sudah selesai insya Allah Kak Dira dan Kak Arsy akan bantu kasih gitu ya rekaman dari setiap kajiannya ya, mangga bisa dimaksimalkan waktunya, bukan cuma untuk menuntut ilmu tapi juga untuk bisa silaturahim sama teman-teman titik balik, karena kita ngerasa sayang banget Bapak Ibu Ayah Bunda, kita ketemu tiap hari, kita gelar kajian tiap hari, tapi kalau tanda kutip ya kita juga nggak mau ini lewat gitu aja gitu, tanpa ada silaturahim yang baik, karena kami insya Allah menyelenggarakan ini untuk bisa memberikan wadah terbaik buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua, yang mana semoga kita bisa jalin silaturahim terbaik ya. Mangga Bu Nur Hayati boleh nanti eh, apa namanya dikomunikasikan aja sama Kak Dira dan Kak Arsy insya Allah ya. Dan guru kita sudah hadir nih, Masya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, kita sudah bersiap ya. Izin nanti kita akan langsung mulai saja, kita sama-sama saksikan dulu video yang berikut ini.
Mungkin hari ini kita mulai merasakan hal-hal yang dulu tidak pernah kita pikirkan. Bangun tidur leher kaku, duduk sebentar pinggang nyeri, tangan diam-diam sering kesemutan. Saat ditanya kenapa, jawabannya biasa faktor usia. Padahal tidak. Banyak kasus saraf kejepit justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan bertahun-tahun. Postur kerja yang salah, kurang gerak, tubuh dipaksa untuk terus-terusan kuat, meski setiap hari sudah memberi sinyal minta diperhatikan. Jika dibiarkan, kualitas hidup bisa menyempit. Jalan sedikit nyeri, tidur tidak nyenyak, aktivitas sederhana terasa berat, bahkan mengganggu sholat dan riadah rutin kita. Maka kelas ini dibuat agar kita tidak menunggu sampai tubuh memaksa berhenti, agar kita paham tanda-tandanya, tahu pemicunya, dan bisa mencegah sebelum semakin parah. Bersama Dr. Gustaf di kelas waspada syaraf kejepit, saatnya sadar sebelum nyeri semakin menyebar. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Gurunda Ustadz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan merasakan nikmat iman, kesempatan merasakan nikmat sehat walafiat, kesempatan merasakan nikmat ilmu, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini menjadi kesempatan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sisa usia yang kita tidak tahu entah berapa lama lagi ini kita isi dengan segala kebaikan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang satu surah. Ya, surah ini surah Madaniyah. Ya, surahnya surah Madaniyah, turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Surah ke-59 yaitu Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr. Apa itu Al-Hasyr? Al-Hasyr itu pengusiran. Ya, pengusiran Allah kepada Bani Nadir. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, yang pertama Nabi lakukan itu adalah membangun masjid. Ya, makanya sampai di Kuba, ya, sebelum masuk ke kota Madinah, Kuba itu kira-kira jarak tempuhnya 5 km dari kota Madinah. Atau dari Kuba ke Madinah itu butuh 5 km lagi.
Nah, setelah Nabi membangun masjid di Kuba, Masjid Kuba, lalu Nabi SAW ketika sampai ke kota Madinah, Nabi juga membangun masjid yang kita kenal sekarang Masjid Nabawi. Nah, setelah membangun masjid, Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Ya, dipersatukan Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Karena Islam tidak akan kuat tanpa persatuan, ukhuwah. Ukhuwah tidak akan bisa terbentuk kalau tidak punya tempat. Tidak ada base camp-nya, namanya masjid pada masa itu. Bahkan sampai sekarang, kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Yang ketiga, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Yahudi. Ya, kenapa di kota Madinah sudah ada Yahudi? Karena Yahudi itu mereka sudah tahu dari kitab-kitab Taurat, ya, dari kitab-kitab mereka dulu bahwa akan ada nabi akhir zaman yang nanti nabi itu hijrah ke bumi yang banyak kurma. Nah, bumi yang banyak kurma itu di mana? Madinah. Makanya orang Yahudi itu sangat kenal dengan nabi, ya, sangat kenal dengan Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Nah, karena sudah tahu, ya, mereka sudah lebih dulu menempati kota Madinah. Kenapa? Karena dengan keyakinan mereka, Nabi yang nanti akan datang di akhir zaman itu adalah dari keturunan-keturunan kami, Bani Israel. Ternyata begitu lahir Nabi akhir zaman dari keturunan Quraisy. Nah, itu yang membuat mereka tidak terima, yang membuat mereka marah. Bahkan mereka berazam. Apa kata orang Yahudi? Aku akan musuhi Muhammad bahkan sampai para pengikutnya. Makanya Yahudi sampai saiki, apa tuh saiki? Ya, sampai hari ini. Ya, tidak ridho dengan kita, musuh. Bahkan Al-Quran menggambarkan walan tardo angkal Yahudu walan nasor hatta tatabi amilatahu. Nah, itu kronologisnya. Nah, sehingga Yahudi yang ada di Madinah itu setelah dibuat perjanjian, ternyata mereka melanggar perjanjian. Ada yang memusuhi Nabi, ada yang munafik, ada yang memerangi Nabi. Walhasil diusir sama Allah. Langsung Allah yang mengusirnya. Makanya inilah ayat yang turun di tahun keempat Hijriah mengusir salah satu dari Yahudi yang ada di Mekah namanya Bani Nadir. Jadi ada berapa Yahudi? Yang terkenal ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Nah, nanti Bani Quraidah juga ujung-ujungnya diusir di tahun ke-7 Hijriah. Bahkan bukan hanya diusir, tapi dibunuh. Itu Bani Quraidah. Makanya ada perang melawan Bani Quraidah. Tapi ayat ini berbicara tentang Bani Nadir. Nah, itu kronologisnya. Bapak Ibu jelas ya, bisa difahami. Ini latar belakang dari ayat surah Al-Hasyr yang akan kita bahas. Walaupun kita tidak selesai semua hari ini, ya, tidak mungkin karena terlalu panjang ayatnya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya, bahwa pengusiran itu maksudnya adalah pengusiran Allah terhadap Bani Nadir, ya, Bani Nadir. Jadi ini nanti ada pertanyaannya di ujian akhir semester ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan baca dulu ayatnya, ya. Nanti baru kita lihat ayatan fa-ayatan. Silakan diperhatikan mushafnya, aplikasi Qur'annya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسول عليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah titik balik dimanapun berada, kita akan lihat ayat demi ayat dari surah Al-Hasyr. Ayat pertama, ayat kedua, saya minta dibaca dulu terjemahnya. Ya, terjemahnya saja ya boleh Ibu Rati. Ibu Rati boleh terjemahnya saja ayat 1 dan 2. Baik Ustadz. Surat Al-Hasyr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa ada di bumi bertas. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu, jazakillah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini diawali dengan kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, atau bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa bentuk ucapan tasbih. Ya, kita menemukan dalam beberapa ayat, misalnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan di surah Al-Isra ayat pertama. Ya, ini bentuknya adalah masdar. Ya, bentuknya masdar. Tapi di ayat lain ya ada bentuknya fi'lul amr, kata perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu kata perintah. Nah, tapi di ayat ini bentuknya adalah fi'lul madi, kata kerja lampau, ya, masa lalu. Yang mana ayatnya sabbaha, bentuk mudhoreknya yusabbihu. Ada di ayat lain juga yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi ayat ini sabbaha lillah fi'lul madi. Artinya kata para ulama, semua makhluk Allah, apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, dari dulu sejak Allah ciptakan mereka sudah bertasbih kepada Allah. Dari dulu. Ya, jadi ini menunjukkan yang dulu juga bertasbih. Maka yang sekarang juga seharusnya bertasbih. Bahkan contohnya yang dulu kurang kuat. Mungkin kita tidak tahu siapa yang bertasbih dulu. Allah perintahkan sabbihisma rabbikal a'la, itu fi'lul amr. Ya, walaupun itu untuk Rasulullah,
Ya, dikatakan sabihis marobikal a'la, walaupun untuk Rasulullah, tapi sebenarnya untuk kita semua. Kenapa? Karena yang namanya makhluk Allah di langit dan di bumi dari dulu juga bertasbih. Ya kan kaidah Al-Quran dalam ilmu tafsir, wal amru li rasul amru li ummatihi. Dan perkara yang diperintahkan untuk Rasul itu pun juga diperintahkan untuk umatnya, kecuali ada dalil tertentu. Nah, sehingga kalau disuruh tasbih bukan hanya untuk Rasul tapi untuk kita umatnya. Contohnya siapa? Contohnya semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu tasbih? Tasbih itu artinya tabaidu wa tanzihullah amma la yaliku bih, menafikan segala pantas, maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah yang tidak mungkin Allah itu punya anak. Allah pantas nggak tidak mampu memberikan rezeki kepada hambanya? Tidak pantas. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah yang tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada makhluknya, karena Allah Ar-Razzaq. Subhanallah, maha suci Allah yang tidak mungkin Allah tidak bisa mengabulkan keinginan hamba. Tapi bukan berarti Allah yang kotor lalu disucikan, bukan itu. Tapi yang disucikan adalah hati kita yang sudah kotor karena kita mendekatkan jauhkan dari sifat itu. Ya, itu namanya apa? Tasbih. Ya, jadi kalau ibu bertasbih itu tujuannya itu menyingkirkan sifat-sifat buruk tentang Allah dalam hati kita. Nah, itu tasbih. Ya, jelas ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, memang keutamaan bertasbih itu apa? Nah, kenapa Allah suruh kita bertasbih? Ya, di dalam satu riwayat hadis Bukhari, ya hadis Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani atau fil mizan, ya. Kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizan habibatani rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan dan disukai Allah yang Maha Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, artinya berat di timbangan itu besar pahala. Makanya jangan kita anggap kalimat subhanallah itu tidak ada nilainya. Itu berat timbangannya, Ibu. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya kalau Ibu sedang gelisah atau sedang lelah, ya, sedang bengong, jangan diam, tapi ucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Ya, jadi besar pahala timbangannya, besar timbangan pahalanya. Ya, tapi bukan berarti yang sering bertasbih badannya besar, lalu berat timbangan badannya. Ya, bukan badan. Ini timbangan di akhirat nanti. Dari Abdullah bin Amr, ini riwayat kedua. Man qala subhanallah wa bihamdihi khurisat lahul jannah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, Allah akan memberinya satu pohon kurma di surga.
Subhanallah, satu pohon kurma di surga. Satu kali subhanallah, bayangkan. Artinya orang ini masuk surga karena pohon kurmanya di surga. Ya, beda halnya kalau saya mengatakan ibu jamaah titik balik yang ikut kajian Zoom akan saya berikan makanan sarapan nasi uduk. Ya, ini contoh-contoh. Nanti jangan saya dijabri, Ustadz nasi uduknya mana? Nah, ini contoh-contoh ya. Tapi nasi uduk itu bisa saya kirim ke rumah ibu atau ibu saya ajak ke tempat yang berjualan nasi uduknya. Ke restoran nasi uduknya lah. Ya, oh keren betul nih nasi uduknya pakai restoran ya. Nah, tapi kalau dikatakan itu sudah masuk surga. Tapi kalau saya ajak makan nasi uduk, belum tentu masuk resto. Bisa jadi nasi uduknya saya kirim tuh. Tapi kalau ini dikatakan siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, Allah akan memberinya satu pohon kurma di surga, berarti ya masuk surga. Dibaginya bukan di pelataran, bukan di mana, tapi di dalam surga. Maka ini diantara keutamaan membaca subhanallah. Oke, itu ayat yang pertama tentang keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah memuji dirinya. Allah dikatakan maha perkasa dan bijaksana. Kalau makhluk kadang-kadang dia perkasa tapi belum tentu bijaksana. Atau dia bijaksana tapi belum tentu perkasa. Tapi Allah perkasa dan bijaksana. Nah, maka keputusan Allah yang ada di ayat kedua sekarang, ya ayat kedua, itu pun keputusan yang penuh keperkasaan dan penuh kebijaksanaan. Jadi Allah tuh dengan ilmunya, dengan rahmatnya, ya, dengan hakimnya memutuskan sesuatu. Apa yang diputuskan di ayat kedua ini? Dikatakan dialah Allah, ya maksudnya dia itu Allah. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Ini pertama, poin pertama. Jadi yang mengusir orang-orang Yahudi tadi siapa? Allah. Ya. Di sini Allah mengatakan yang mengeluarkan orang-orang kafir, maksudnya Yahudi itu di antara ahli kitab dari kampung halamannya, dari Madinah. Di pengusiran pertama, kapan? Tahun keempat Hijriah. Ya, diusir. Nah, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Jadi menariknya Ibu, Bapak dimuliakan Allah. Orang-orang kita maksudnya, atau dikatakan orang-orang Madinah saat itu nggak nyangka loh kalau Yahudi yang sudah senior, sudah lama di kota Madinah itu terusir keluar. Nggak nyangka itu. Nah, padahal mereka itu orang-orang yang sudah lama di kota Madinah. Bahkan mereka juga punya benteng, mereka punya pertahanan. Tapi ternyata kalah juga, keluar juga. Nah, apa pelajarannya? Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuh, catat tuh Ibu Bapak, dirahmati Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Gak bisa. Walaupun dia kuat, walaupun Yahudi itu orang lama di kota Madinah, tapi kata Allah keluar, ya keluar, ukhruj keluar, ya keluar, gak bisa. Ya, orang-orang Madinah tidak menyangka, bahkan mereka sendiri nggak nyangka itu, orang Yahudi sendiri nggak nyangka. Kok bisa ya kita diusir, kita keluar? Subhanallah. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Nah, cara Allah itu Ibu, Bapak dimuliakan Allah. Ya, cara Allah tidak hanya mengusir mereka, tapi Allah memberikan rasa takut dalam hati mereka. Karena takut itu Allah yang memberikan. Kenapa orang takut? Karena dicabut sebagian rasa aman
dalam hatinya. Aman juga Allah yang memberikan. Itu nikmat di antara nikmat yang sering dilupakan manusia. Nikmat kenyang dan nikmat aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita suka lupa tuh dengan nikmat aman. Makanya jarang syukur kepada Allah, ya. Kita dikasih tempat kita aman, ya, tidak seperti saudara kita di Palestina. Coba kalau kita tinggal di Palestina, belum tentu kita sanggup. Tiba-tiba lagi makan pecel ayam, pecel lele, ada rudal transit di piring kita. Wah, kita tidak tenang itu, ya. Makanya nikmat aman itu adalah nikmat dari Allah. Ketika dicabut rasa aman, maka yang muncul adalah rasa takut. Ini yang diberikan kepada Yahudi. Walhasil mereka memusnahkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangannya sendiri. Jadi apa yang ditakutkan oleh orang Yahudi ini? Takut kalau rumahnya diambil oleh orang-orang beriman. Takut kalau hartanya nanti direbut, dimiliki. Makanya dihancurkan tuh, orang pelit tuh begitu. Ya. Dihancurkan saja supaya apa? Supaya tidak diambil keuntungan oleh orang beriman. Ya, licik tuh. Ya, dihancurkan sehingga karena sudah dihancurkan, maka orang-orang beriman pun ikut menghancurkan, sudah tanggung, sudah rusak sekalian dihancurkan. Makanya ayat ini dikatakan mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Ya, maksudnya tangan orang mukmin itu bukan orang mukminnya jahat, bukan. Ya, tapi karena sudah dihancurkan rumahnya, maka diselesaikan karena dihancurkannya tidak rata, ya dihancurkan hanya sekedar yang penting tidak bisa difungsikan saja. Maka orang beriman juga meratakan itu. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya pandangan. Nah, jadi kita diminta Allah untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Nah, artinya inilah dalil ada hukum yang namanya qiyas. Ada Al-Quran, ada sunnah, hadis Nabi, ya, ada ijma, ijtihad para ulama, ada qiyas. Hukum qiyas tuh dia mengambil satu contoh untuk menentukan satu hukum. Ya, makanya ayat ini ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Maksudnya punya akal, orang berakal. Jadi kalau ada kejadian begini, ya, dia memerangi, ada orang kafir memerangi di tempat tinggal kita, ya, dia musuh dalam selimut, usir. Ya, Allah mencontohkan ini. Tapi kalau kafir yang bertetangga, jangan diusir. Ini yang harbi, yang memerangi, bukan, kan ada dua, ada harbi, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Zimmi itu yang bertetangga, ya, dia tidak menyakiti, tidak memusuhi, tidak mengajak perang, itu nggak apa-apa. Ini bicara tentang orang-orang Yahudi atau orang kafir yang menjadi musuhnya Rasul saat itu. Baik, ini ayat 1 dan ayat 2. Jelas Bapak Ibu? Ayat 3 dan ayat keempat. Saya minta Ummi Syafiq, boleh ayat 3, ayat 4 untuk membaca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengajar mereka di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jazakallahu Ustaz. Allahumma bil Quran. Amin ya Rabb. Jazakallahu khair Ummi Syafiq. Masyaallah. Ayat ketiga, ya. Dan sekiranya tidak ada dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka. Ya, maksudnya ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Allah tidak usir mereka,
Ya, kalau Allah tidak usir mereka di tahun itu, maka mereka akan lebih parah lagi mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi bahasanya begini. Masih bagus mereka diusir. Karena kalau tidak diusir dan tidak keluar dari kota Madinah, mereka lebih parah lagi disiksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud dari ayat ini. Kenapa? Karena kalau Rasul dan para sahabat yang turun tangan seperti yang terjadi kepada Bani Quraidah itu dibunuh. Nah, Bani Nadir tidak dibunuh, hanya diusir saja. Tapi bandingkan dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi yang ketika dalam peperangan Ahzab, ya perang Khandaq, itu ada kira-kira 10.000 yang menyerang Nabi saat itu. Sementara dari pasukan Muslimun, yaitu 2.000 orang itu ada sebagian yang munafik Yahudi. Makanya saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan pasukan yang sangat sedikit dalam peperangan Khandaq lawan 10.000. Sehingga perang Khandaq itu manajemen panik, ya, diajarkan oleh Allah bagaimana ketika panik. Nah, sehingga ketika selesai peperangan, dan yang membantu kan malaikat tuh, perang Khandaq ya, malaikat membantu. Setelah selesai, baru Nabi meletakkan pedang perangnya, perisai perang. Baru sebentar, kata Jibril, ya Muhammad, malaikat masih menyelesaikan urusan dengan Bani Quraidah, malaikat sedang menuju kampung Bani Quraidah. Maka Rasulullah bergegas untuk memakai baju perangnya kembali, bawa pedangnya. Nabi mengomandokan kepada para sahabat. Ada satu hadis yang terkenal di sini, la yusolliyanna ahadukumul asr illa bi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu tuh hadis sangat terkenal, perbedaan pendapat. Walaupun nanti ada sahabat yang sholatnya di Bani Quraidah, asarnya, ada yang asarnya juga di perjalanan. Nah, ini ketika Bani Quraidah itu menyerang pasukan Muslim dan munafik, maka Nabi membunuh, langsung dihabisi oleh Rasulullah SAW, dibunuh. Tapi Allah terhadap Bani Nadir, Allah tidak membunuh, hanya mengusir. Makanya kalimat Qur'annya, untung cuma diusir. Kalau udah diusir, Allah kasih adab di dunia, bahkan di akhirat juga pasti mendapat adab neraka. Nah, ini gambaran yang ada di ayat ketiga. Ya, nyambung ya maksud saya. Jadi kenapa Allah usir? Supaya masih memberikan keuntungan buat mereka tidak mendapatkan siksa di dunia. Karena kalau Allah siksa di dunia mudah sekali ya bagi Allah. Ada kaum Samud Allah habiskan. Padahal dulunya mereka orang-orang yang kuat. Kaum Ad Allah hancurkan. Fir'aun dan pasukannya Allah tenggelamkan. Sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah hanya mengusir, mengeluarkan mereka dari kampung halaman. Oke, itu ayat ketiga. Ya, ayat keempat. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, sebabnya kenapa mereka diusir? Jadi ayat 4 ini menjawab. Karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka bisa jadi kalau kita menentang Allah dan Rasul-Nya, mungkin kita tidak diusir, tapi diazab. Na'udzubillah. Di akhirat dikatakan Allah sangat keras hukumannya. Jadi yang dikatakan syadidul iqab itu kalau ada ayat mengatakan syadidul iqab, artinya tidak siapapun ya la yu'adzibu adzabahul ahad, kata Quran.
Tidak ada yang bisa memberikan azab seperti ketika Allah memberikan azab. Jadi kalau di dunia ini ada yang disilet-silet, terserah ibu bapak ingin membayangkan bagaimana mengadab orang. Mau disilet, mau dipotong tangan, mau ditempeleng, mau dihancurkan, mau diapakan. Tidak lebih sadid dari adabnya Allah. Itulah dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hukuman Allah yang dikatakan menghancurkan. Ada neraka, kalau kita di atas api, bara apinya pakai sendal dari neraka, itu baru menginjak saja itu sudah meledak tempurung otaknya. Itu yang paling ringan, bayangkan. Itu yang paling ringan. Bagaimana? Naudzubillah. Jadi itu ayat 3 dan ayat 4. Ayat kelima. Ayat kelima dan ayat ke-6. Saya minta Ibu Eti, boleh Ibu Eti? Eti Heli Nali. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohon, di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena Allah hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul Allah dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menyerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakallah Ustaz. Wa iyakillah khairan Ibu Eti. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ayat kelima. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma? Ya, artinya Allah ingin menunjukkan sekali lagi bahwa semua bisa terjadi itu karena izin Allah. Ya, jadi gambaran pohon kurma ini ya mau ditebang pohonnya atau dibiarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, itu terjadi dengan izin Allah. Makanya jangan mengatakan ini karena kehebatan saya. Ya, ini karena kemampuan saya, karena semangat saya. Bukan. Semua terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah ingin memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ya, Allah usir Yahudi itu atau orang-orang yang membangkang kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Tujuan Allah adalah Allah ingin memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Alhamdulillah. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang yang dia keluar dari aturan Islam. Dia Muslim tapi casingnya saja, perbuatannya adalah keluar dari aturan Islam. Ya, naudzubillah. Baik, tidak terlalu lama di ayat 5 karena masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat selanjutnya, dan harta rampasan fai. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sebelum kita lihat ya ayat ke-6. Ya, ayat ke-6 ya, betul. Ayat ke-6 ini Allah sebenarnya punya kehendak yang luar biasa. Kalaulah tanpa perjuangan orang Muslim masih bisa untuk memenangkan peperangan. Jadi sebenarnya kemenangan itu dari Allah, itu maksudnya. Ya, kemenangan itu dari Allah, bukan karena sebab pasukan Muslim perang. Bukan itu. Faktanya pasukan Muslim ketika berperang jumlahnya tidak lebih banyak dari pasukan kafir. Tapi kenapa selalu menang? Sekali kalah di peperangan Uhud. Tapi di perang Badar, di perang Khandaq, ya, menang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan pertolongan. Nah, itu garis besar ayat ke-6. Tapi inti yang Allah sampaikan adalah tentang harta rampasan perang.
Jadi ada harta rampasan namanya fai. Ada fai, ada gonimah. Di sini Allah mengatakan tentang fai. Dan harta rampasan fai dari fai dan gonimah dulu. Ibu pernah dengar kata-kata gonimah? Bapak, gonimah atau dikatakan rampasan perang. Kalau gonimah, ya Al-Quran mengatakan wa'lamu annama ghanimtum falillahi khumusahu walirrasuli walidil kurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ini peruntukan gonimah namanya. Gonimah itu untuk Allah dan Rasulnya. Seperlimanya untuk Allah, satu untuk Allah dan Rasulnya dan kerabat terdekat, dil kurba, ahlil bait, wal yatama, anak yatim, dan masakin dan orang-orang miskin, wa bni sabil dan ibnu sabil. Ini gonimah, seperlimanya, ya. Tapi 80 sisanya, seperlima itu 20% ya. Maka 80%-nya itu untuk mujahid, itu gonimah, mujahid, para sahabat yang perang, ikut perang. Tapi kalau fai, ya fai itu adalah harta yang didapatkan dari peperangan tapi musuh menyerah tanpa perlawanan. Itu namanya fai. Saya ulangi lagi nih. Kalau gonimah, harta yang didapatkan karena kaum muslimin berperang melawan musuh dan kaum muslimin menang, itu gonimah. Tapi kalau fai, harta yang didapatkan ketika berperang tapi kaum musuhnya menyerah tanpa perlawanan. Nah, itu namanya fai. Nah, kalau fai harta ini semuanya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau fai itu singkatnya milik Rasul, ya, dan tidak ada haknya mujahidin. Jadi semuanya milik Rasulullah, dan Rasulullah boleh membagikan kepada siapapun, pada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Rasulullah boleh membagikan kepada mereka semua. Hanya tidak ada haknya para mujahid atau para sahabat yang ikut perang. Kenapa? Karena sebenarnya yang memenangkan itu Allah, karena mereka menyerah. Ya, bukan karena dibunuh, bukan karena kalah dalam peperangan. Nah, itu namanya fai. Jadi terkait harta dalam Islam tuh ada namanya gonimah, ada namanya fai. Ada lagi yang namanya apa? Salab. Kalau salab itu apa yang ada di dalam diri musuh menjadi hak yang membunuh. Misalnya sahabat perang, duel 1 lawan 1, musuhnya mati. Nah, di tangannya ada jam tangan Rolex misalnya. Giginya emas semua. Ya, bajunya baju yang mahal. Atau musuhnya bawa iPhone 17. Wah, ini menjadi hak milik yang membunuh. Maka disebut namanya salab. Ya, disebut namanya salab. Ada juga jizyah. Kalau jizyah itu harta yang diserahkan dari orang-orang kafir yang tinggal. Di ayat ini berbicara tentang fai. Ya, lalu Allah katakan, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Kenapa? Fai itu milik mendapatkan itu tidak perlu pakai kuda, nggak usah perang, nggak usah pakai kuda, nggak usah pakai unta, nggak usah pakai senjata. Tapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat bercerita tentang fai. Ya, jelas ya, itu ayat ke-6. Ayat ke-7, ya, ayat ke-7. Oh, belum dibaca ya, ayat ke-7, ayat ke-8. Ayat ke-7, ayat ke-8, saya minta, siapa ini yang siap? Ini yang raise hand tapi off cam, saya tidak bisa minta tolong ya. Ibu Aminah, boleh Ibu Aminah dari Sidoarjo?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta rampasan baik yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat atau Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ayat ke-8, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta benda demi mencari karunia dari Allah dan ridhonya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Jazakillah khair Ibu. Allah. Harta yang didapatkan tanpa peperangan, hanya musuh menyerahkan harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah dan Rasul. Jadi untuk Allah dan untuk Rasul. Lalu untuk siapa lagi? Kerabat Rasul. Ya, kerabat Nabi Ahlil Bait. Untuk siapa lagi? Anak yatim. Untuk siapa lagi? Orang-orang miskin. Untuk siapa lagi? Orang-orang yang ada dalam perjalanan. Ya, Bapak Ibu, ini zakat itu ada namanya mustahik, yang berhak mendapatkan. Nah, ini yang berhak mendapatkan, ya jelas ya. Nah, apa tujuannya? Saya tidak usah jelaskan siapa itu anak yatim, siapa itu orang miskin, siapa itu orang yang ada dalam perjalanan. Saya kira Ibu Bapak sudah mengerti itu. Nah, tidak kalah penting adalah tujuan Allah. Itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, supaya uang itu tidak berhenti. Karena kalau tidak ada syariat seperti ini, maka uang itu berhenti di orang kaya terus. Ya, sementara uang itu berputar. Itulah hikmah. Hikmah dari Allah luar biasa. Berarti uang itu bukan milik kita. Ya, bukan milik kita. Uang itu hanya dititipkan untuk kadang ini pimuter tuh. Jadi itu uang yang dari Bekasi, ya, atau uang yang dari Bekasi bisa jadi uang dari Sidoarjo. Pokoknya muter tuh. Nah, itulah kenapa Allah membuat aturan seperti ini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. So, closing statement dari Allah. Karena kira-kira menurut Bapak Ibu ini, orang-orang Ansor saat itu, atau para sahabat yang ikut perang, bayangkan, sudah ikut perang, bawa senjata, tapi kok nggak dapat bagian harta? Kecewa nggak? Oh, kecewa. Kalau manusia normal kecewa. Karena
orang tuh kalau sudah dengan harta itu punya dunia sendiri. Ya, orang bisa soleh dalam urusan ibadah, tapi kadang nggak soleh dalam urusan harta. Ya, sehingga kalau ada dua orang soleh bekerja sama, kalau orang ini punya dunia dalam urusan harta, yang bekerja sama itu orang soleh bisa jadi musuh, endingnya bisa bermusuhan. Karena apa? Pembagiannya mungkin tidak adil, ini kurang, ini tidak sesuai. Ya, makanya kata ulama, kalau kita punya sahabat, punya teman, ya jangan berurusan dengan harta lah, karena ini akan membuat permusuhan. Jangan rusak pertemanan kita dengan urusan orang mujahid saat itu. Tapi ya karena memang ini fai, bukan gonima, maka tidak ada haknya. Sehingga kata Allah, apa yang Rasulullah putuskan, ya terima sudah. Ya kalau Rasulullah katakan ini bukan milik kalian, ini milik Allah dan Rasulnya, ini milik anak yatim, milik orang miskin, milik ibnu sabil, ya sudah, terima. Nah, itu maksudnya ayat ini. Ya, maka terimalah. Dan apa dilarang, maka tinggalkanlah. Dan ini bisa menjadi satu dasar hukum yang luas. Walaupun ayat ini berbicara tentang harta fai, rampasan fai, tapi ini maknanya luas. Karena ada satu kaidah di dalam ilmu tafsir, ya, kaidahnya dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya kalau jadikan ibrah itu ya dengan lafaz yang umum, jangan karena khusus sebab turunnya. Ya, contoh-contoh. Kalau ayat ini hanya kita ambil sebab turunnya secara khusus, maka ayat ini tidak berlaku untuk yang lain. Hanya soal ini saja. Tapi kata ulama, ternyata ayat ini bisa untuk menjadikan dalil apapun yang Allah, yang Rasul perintahkan, kerjakan, yang Rasul larang, tinggalkan. Ya, dulu ada seorang, ada namanya Ibnu Mas'ud, bertemu dengan orang yang pakai baju sedang tawaf. Pakai baju. Bayangkan tawaf pakai baju. Kata Ibnu Mas'ud, fulan, buka bajumu. Tawaf tuh jangan pakai baju. Apa kata orang ini? Ibnu Mas'ud, apakah ada ayat yang melarang tawaf pakai baju? Coba bacakan kepadaku ayat yang melarang tawaf pakai baju. Memang ayatnya tidak ada secara khusus. Tapi Ibnu Mas'ud menjawab dengan ayat ini. Apa? Dikatakan, ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul, ambil. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Nah, Rasul melarang berihram pakai baju. Subhanallah. Jadi itu dalil. Ya, maka di antara dalil, banyak dalil, saya sampaikan hanya satu. Ini adalah betapa legowonya, betapa menerimanya orang-orang atau dikatakan mujahid saat itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ya, ini diulang lagi seperti ayat sebelumnya, kita diminta bertakwa karena hanya orang-orang yang bertakwa yang akan terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-8. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah. Nah, jadi harta ini ternyata Allah juga memberikan bagian kepada para muhajirin yang miskin. Para sahabat Nabi itu ada muhajirin yang hidupnya miskin, yang terusir dari Madinah, yang terusir dari Mekah dulu, mohon maaf, yang terusir dari kota Mekah, berarti sudah sekitar 4 tahun di kota Madinah, karena ini kejadian di tahun ke-4 Hijriah. Kan banyak yang dari Mekah harus hijrah dulu dalam keadaan tidak membawa apa-apa kan, makanya miskin. Sampai 4 tahun di kota Madinah masih miskin. Nah, sehingga harta rampasan itu juga Allah memberikan kepada muhajirin yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah. Subhanallah. Kenapa Allah mengganti? Allah memberikan hiburan, Allah memberikan hadiah, apresiasi karena mereka mencari karunia Allah ketika hijrahnya karena Allah, bukan karena manusia. Ya, makanya Allah memberikannya apresiasi. Nah, tidak hanya mencari keridhaan Allah, mereka itu menolong agama Allah.
Menolong agama Allah. Dan ini janji Allah. In tansurullah yansurukum sabit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Jadi Allah tolong nih orang-orang muhajirin yang miskin dengan memberikan bagian daripada harta rampasan atau fai. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, itulah orang-orang yang benar. Jadi kita kalau dikatakan sodikin, ya itu orang-orang yang benar. Maka ikutilah nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. Ya. Itu ayat ke-8. Ayat 9-10. Ayat 9-10. Saya minta Ibu Lilik boleh dari LPQ terjemahnya saja ya Bunda, ya ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ke-10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khair. Wa iyakillah khair, Bunda. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat 9 adalah pujian Allah untuk orang-orang Ansor. Ya, kenapa? Karena orang-orang Ansor tidak mendapatkan fai. Ya, orang-orang muhajirin ini yang miskin mendapatkan fai. Tapi orang Ansor tidak, walaupun mereka sebenarnya ikut berperang. Tapi mereka tidak dapat. Maka Allah memuji. Apa kata Allah? Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah, yang telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka sangat mencintai yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi dipuji. Ya, kelebihan orang Ansor itu. Satu, mereka mencintai muhajirin. Sangat cinta muhajirin. Kemudian mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka tidak hasad, tidak iri. Muhajirin yang miskin mendapatkan fai, mendapatkan harta, sementara orang-orang Ansor yang miskin tidak mendapatkan itu. Ya, sementara orang-orang yang sudah lama di kota Madinah tidak mendapatkan itu, dan mereka tidak iri. Kenapa? Karena mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri. Itu pujian dari Allah. Jadi orang Ansor itu satu, mereka mencintai saudaranya, mencintai muhajirin. Yang kedua, tidak ada rasa iri, tidak ada hasad kepada muhajirin. Yang ketiga, bahkan mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri. Meskipun mereka sebenarnya memerlukan itu. Makanya ada satu riwayat, Abdurrahman bin Auf datang, tidak membawa apa-apa, lalu ditawarkan oleh salah satu orang Ansor. Ya Abdurrahman, aku tahu kamu itu orang kaya di kota Mekah nomor 1. Sekarang kamu miskin. Kamu silakan ambil hartaku, apa yang kamu inginkan ambil setengahnya. Kamu ingin menikah, aku ceraikan istriku, nikah denganmu. Pilih istri yang mana yang kamu mau. Subhanallah. Itu orang-orang Ansor tuh. Makanya ada seorang datang kepada salah seorang alim. Datang dari negeri Syam. Jadi ada orang datang kepada orang alim. Orang ini dari negeri Syam. Lalu dia bertanya kepada seorang alim itu, wahai alim, menurut Anda zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Kata orang alim ini, zuhud itu kalau kita dapat makanan, kita bersyukur. Kalau tidak mendapatkan, kita bersabar. Itu namanya zuhud. Tapi kata
laki-laki Ansor ini ya, atau dikatakan orang ini mengatakan, menurut kami bukan, ya menurut kami bukan. Kata alim, menurutmu zuhud itu apa? Lalu dikatakan, zuhud itu kalau nggak ada makanan, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kalau ada makanan, kita mengutamakan orang lain. Subhanallah, itu namanya zuhud tuh. Nah, itu versinya orang-orang Ansor. Jadi orang Ansor tuh kalau ibu punya sifat ini, maka inilah sifat yang dikatakan sifat mulia, dan dipastikan orang yang seperti ini jauh dari sifat hasad. Gak ada tuh dia iri dengan nikmat orang, bahkan dia mencintainya, bahkan dia mengutamakan orang itu. Itu namanya sifat yang mulia. Subhanallah. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang yang beruntung. Nah, jadi kita untung kalau hati kita dijaga dari sifat pelit, sifat iri, ya. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Allah jaga itu sehingga kita mementingkan orang lain. Nah, itu adalah sifat-sifat yang mendatangkan keuntungan. Dan ayat 10, dan orang-orang yang datang sudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa. Maka orang-orang yang datang sudah mereka, ya, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi ini doa untuk mengikis sifat hasad dalam diri kita. Ibu bapak kalau nggak punya hasad, nggak mau punya sifat benci, iri dengan orang, banyak-banyak membaca doa ini. Ya, Rabbik firlana tunubana. Atau dikatakan, Rabbik firlana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, itu doanya. Nah, ibu bapak dimulakan Allah, karena keterbatasan waktu kita hanya bisa untuk menyelesaikan 10 ayat. Ya, saya mohon izin karena saya harus berangkat ke BSD. Ini ada kajian jam 9 pagi. Dari Bekasi ke BSD, mudah-mudahan lancar, doakan Bapak Ibu. Jadi saya mohon pamit, mohon izin. Ya, doanya tadi ada di ayat 10 Ibu. Ya, ada di ayat 10 doanya. Itu doa untuk menghilangkan penyakit hasad. Tapi ambil dari potongan saja. Rabbana firlana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan insyaallah disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf, ini tidak bisa sampai ada tanya jawab. Syukran lakum ala husni istimaikum. Saya serahkan ke Kang Nuga. Wallahi bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, kathiran, Ustaz Taufik atas kesempatannya pagi hari ini. Insya Allah banyak hikmah yang kita dapatkan dari kajian pagi ini ya, insya Allah. Sebagai penutup, Ustaz mohon izin memberikan pesan-pesan penutup barangkali atau nasihat-nasihat untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, Ustaz. Ya, nah nasihat singkatnya adalah kalau ingin Allah menjaga kita, kita tidak terusir dari kebaikan, tidak terboikot dengan keburukan, maka apa yang Rasulullah perintahkan kerjakan, apa yang Rasulullah larang tinggalkan. Maka kita tidak akan terusir dari kebaikan dan tidak terboikot dengan kemaksiatan. Saya kira itu Kang Duga. Syukran. Allah bariku fik. Taufik barakallah, jazakallah khair, Ustaz Taufik atas kesempatannya sekali lagi pagi hari ini. Dan terima kasih Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua sudah standby dari awalnya sampai akhir di Quran Talks di hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Kita akan bersama oleh Ustadz Farid Pradipta, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan pastikan kita bisa hadir semua kembali besok pagi insya Allah ya. Sebagai penutup, Nuga mau izin reminder yang mau menutup kajian kita pagi hari ini, mengawali pagi hari ini dengan bersedekah, dengan berinfak lewat titik balik lewat Quran Talks insya Allah. Kami selalu punya tempat untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua, yang mana semoga apa-apa yang sudah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda titipkan kepada kami ini bisa kembali dalam bentuk keberkahan ilmu, kembali dalam bentuk keberkahan hidup, kembali dalam bentuk keluasan rizki, kembali dalam bentuk kebermanfaatan dan ketenangan batin insya Allah ya. Baik Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, insya Allah di hari Sabtu dan Ahad kita akan ada kelas bersama dengan Dr. Gustavianza dengan tema waspada syaraf kejepit. Silahkan daftar, silahkan diakses, kehadiran nanti akan bantu proses daftarnya insya Allah ya. Baik, untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekian, nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz dan tim sekalian. Pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mau dilanjutkan, Mas? Ibu Sudini. Semoga hari ini selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik.